carok yang terjadi pada masa dulu itu memiliki sejarah panjang dan tidak semena-mena carok sebagaimana dibayangkan banyak orang sekarang, terutama non Madura. Orang sekarang memahami carok itu tiba-tiba tengkar aja itu dibilang carok, pembunuhan itu dibilang carok. Kalau yang melakukan itu orang Madura, mungkin gini. Salam semuanya, semoga sehat semuanya. Kita kembali lagi setelah beberapa bulan tidak muncul, mungkin hilang sejenak. Maka kita pada saat ini akan ngobrol-ngobrol santai berkaitan dengan carok, di mana carok itu merupakan tradisi yang ada di Madura. Nah, mungkin pandangan carok itu dalam pandangan masyarakat luar Madura itu negatif, dan bahkan orang Madura yang tidak tahu asal usul carok mungkin juga berpandangan negatif. Betul itu sekali. Nah, kita di sini akan ngobrol-ngobrol pengetahuan kita yang kita tahu tentang carok, baik itu dari informan-informan yang kita tanya, atau dari buku bacaan yang kita baca, ataupun dari artikel-artikel yang orang udah tulis tentang carok. Artinya dalam rangka meluruskan kembali makna dan nilai carok di Madura. Oke, gitu. Nah itu. Jadi bahwa carok itu adalah kebudayaan Madura yang tidak langsung intinya lari ke carok. Artinya ya kalau kita mau ngobrol carok itu memang carok ini sebenarnya sebuah tradisi yang turun-temurun yang sudah diakui di Madura sebagai bentuk penyelesaian terakhir, yang mana ketika ada masalah yang berkenaan dengan harga diri, mungkin begitu ya. Iya. Nah, gitu sehingga penting kita meluruskan kembali makna carok sesuai makna asli carok itu sendiri, agar kita tidak muncul persepsi yang tidak terkait orang Madura, yang mana karena carok orang Madura terkenal keras, arogan, dan lain sebagainya. Padahal kan tidak sebenarnya. Itu mungkin Razen bisa ini mengulas sedikit lah tentang ya bagaimana carok itu sendiri. Monggo Razen, coba diulas sedikit. Mungkin gini ya, kita mungkin coba cerita dari versi kita masing-masing, ya, apa yang kita tahu tentang sejarah carok. Nah, kalau semua dari singkat-singkat, kalau semua dijelaskan secara beruntut, kayaknya panjang. Tapi saya akan menjelaskan secara inti-inti saja. Di mana carok yang saya pahami di sini merupakan budaya Madura, di mana budaya tersebut untuk sampai ke tradisi carok. Carok itu adalah bisa diartikan dalam bahasa Indonesia adalah untuk menyelamatkan atau untuk membela harga diri dalam diri orang Madura. Di mana di situ terkait dengan, kalau seumpama dibilang dalam bahasa secara umum, ada harta, tahta, dan wanita. Tetapi juga bukan itu secara umumnya. Di mana kalau berkaitan dengan hal itu, maka kalau tidak ada jalan lain, maka penyelesaiannya adalah di carok. Semisal sebelum sampai kepada carok tersebut, maka kita harus musyawarah dulu, dan musyawarahnya tersebut juga kita biasanya kalau dulu itu dilangker. Nah, kembali lagi kita berkaitan dengan konten kita, judul YouTube kita. Maka biasanya bermusyawarah di langker, gimana cara penyelesaiannya, baik itu mengumpulkan orang-orang sepuh dulu, orang tua atau tokoh-tokoh masyarakat, gimana penyelesaian tersebut. Tetapi ketika sudah mentok, nggak ada penyelesaian, maka di situ baru jalan terakhir adalah carok. Dan itu pun carok di situ juga ada perjanjiannya. Semisal kita pengen carok gara-gara seumpama istrinya diganggu, atau anaknya diganggu, atau kehormatan keluarga diganggu, atau
Dia berkaitan dengan hartanya semuanya atau tahtanya. Nah, di mana di situ jalan terakhirnya ketika udah nggak menemukan keputusan, di situ kita akan ketemu di satu lapangan yang udah dijanjikan bersama, jamnya sama. Ah, Disepakati tapi bersama ya. yang tahu itu hanya 2 orang. Keluarganya itu tidak tahu di mana tempatnya. Tetapi yang 2 orang yang carok itu, di mana itu dijelaskan dalam salah satu antropolog UGM, dan juga itu orang Madura yang meneliti di Sampang kalau nggak salah, itu kesepakatan 2 orang di mana pertemuan itu ia diketahui tempatnya setelah keesok harinya ada yang meninggal. Artinya kayak gini, carok yang terjadi pada masa dulu itu memiliki sejarah panjang dan tidak semena-mena carok sebagaimana dibayangkan banyak orang sekarang, terutama non Madura. Mungkin begitu. Ya. Tapi mungkin Razen, kita perlu juga sebenarnya menyampaikan bahwasanya awal mula carok itu terjadi pada abad 19, yang itu dimotori oleh kolonial Belanda, di mana tokoh utamanya Pak Sakera yang sangat terkenal itu, yang nama aslinya adalah Sudirman. Oke, dan itu juga bukan orang Madura loh. Bukan, tapi keturunan Madura. Keturunan Madura. Nah, artinya kayak gini, saya melihat konstruksi carok itu tidak seuah yang dipahami oleh orang luar. Kenapa? Karena sekarang loh, lihat sampai mindset yang terjadi. Dikit-dikit carok, dikit-dikit carok. Artinya apa? Setiap kejadian yang melibatkan orang Madura, ini pasti dikatakan carok. Padahal kalau kita merunut pada yang disampaikan Razen tadi itu, carok itu jalannya panjang. Dan itu pun menjadi solusi terakhir ketika semua pilihan penyelesaian masalah mentok tidak terselesaikan. Yang mana carok itu terjadi ketika menyangkut harga diri. Ini yang dipahami. Mungkin kejadian-kejadian sekarang itu juga harga diri, tapi prosesnya tidak sama dengan proses carok sebagaimana diyakini dan menjadi tradisi masyarakat Madura. Iya, gini. Kalau sekarang mungkin alatnya sama, tetapi cara untuk menyelesaikannya dulu itu berbeda. Kalau seumpama dulu gini, kebanyakan kalau seumpama sekarang diganggu istrinya, intinya kehormatannya atau apa dan apa-apanya, itu tanpa ada perjanjian untuk ketemu, tanpa ada kesepakatan kita mau carok atau enggak, kita mau tengkar atau enggak, dan juga tidak ada musyawarah terlebih dahulu. Tiba-tiba ya ketemu di jalan jadi aja. Berarti itu pun sekarang itu dibilang carok. Padahal kalau sumpah kembali ke budaya masa lalu carok itu seperti apa, maka itu tidak sesuai dengan budaya Madura masa lalu lahirnya carok. Mungkin ini nggak tahu apakah sekarang itu masih dibilang carok atau enggak, atau ada evolusi dari carok itu sampai sekarang atau enggak. Kalau saya pribadi, Razen, saya lebih setuju di Madura sekarang itu sudah tidak ada carok. Iya. Artinya ini saya hanya meluruskan mindset ya, agar mohon maaf orang-orang non Madura itu tidak berpikir keras terhadap orang Madura. Kejadian-kejadian yang terjadi melibatkan orang Madura asli, baik di Madura itu sendiri ataupun di luar Pulau Madura, itu bukan carok. Kalau kita kembalikan definisi carok itu pada makna aslinya. Ya, betul. Tapi kalau kita tekankan saja, artinya bahwasanya carok itu akan dikatakan carok kalau dia melalui tahapan-tahapan sebagaimana disampaikan oleh Latif Wihata misalnya. Ya. Kita rembuk, musyawarah, disepakati, dan kalau udah selesai mereka tidak lari, menyerahkan ke pihak yang berwajib. Ini kan bagus sebenarnya. Nah, betul itu. Gini, jadi kalau udah nggak ada jalan lain, kita seumpama, ini juga saya pernah nonton, ada di salah satu stasiun televisi yang bercerita tentang carok. Namanya Bercanda dengan, judulnya kalau nggak salah Bercanda dengan Nyawa. Nah, di situ dikisahkan
Ah, dan di film itu juga menurutku menjelaskan kebudayaan Carok yang dipahami oleh zaman dahulu atau adanya Carok, di mana ada perjanjian, ada musyawarah, ada apa, dan itu mengakibatkan harga diri atau enggak yang tiga tadi, harta, tahta, dan wanita, di mana di Madura ada ungkapan lebih baik Pote mata pote mata, lebih dan baik pote pote tulang tolang daripada daripada. pote mata. Heeh. Itu saya kalau kalau itu saya setuju sekali sebenarnya dengan peribahasa itu. Kenapa? Kalaupun mau dirunut pada tataran agama itu ada dasarnya memang. Apalagi nanti menyinggung tentang misalnya agama orang Madura ya, yang kalau Agama katanya NU ya. NU, ya itu kalau Kalau ditanya ditanyain agamanya apa? agamanya apa, NU, NU. nggak Saya ada ya selain NU. artinya kami dengan Razan sebenarnya mencoba meluruskan informasi-informasi Carok yang beredar, yang mana itu tidak sesuai pakem. Ini kan yang dirugikan, mohon maaf, orang Madura. Ya betul. Ketika kita misalnya lihat konten-konten Carok tiba-tiba jadi, ini lagi-lagi masyarakat Madura secara umum itu dirugikan. Karena terbesit orang Madura itu keras, arogan, kasar. Padahal kalau sampai boleh merunut itu ya, ternyata orang Madura sebelum konsep Carok itu membumi atau dikenal oleh khalayak ramai, orang Madura terkenal santun, Betul. itu tata kramanya bagus, akhlaknya bagus, karena mayoritas dari kaum santri. Nah Betul. ini kan kayak gini, perubahan mindset atau stereotipe orang Madura yang dibangun setelah Carok itu ya viral lah. Ini berbeda dengan Carok itu sebelum viral. Memang Carok yang digaungkan oleh Pak Sakera itu sebagai bentuk perlawanan. Kenapa? Ah, Karena pada waktu itu orang-orang kolonial itu begitu luar biasa menindas rakyat, yang terjadi di Bangil, Pasuruan sebenarnya. Itu awal mulanya kalau kita merunut ya, orang kan takut semua. betul. Lalu ketika Pak Sakera sebagai orang yang ada di Pasuruan waktu itu, dan dia juga keturunan Madura, melihat ketidakadilan. Lalu dia ya mau melawan. Perlawanan itu sebenarnya yang menjadi cikal bakal adanya Carok. Mohon maaf, pada abad 12 dan 14 di mana Joko Toli berkuasa di Madura itu belum ada Carok. Itu. Sehingga Carok itu masyhur, viral itu bermula ketika abad 18. Ini. Ini artinya saya masih terngiang-ngiang dengan yang terjadi itu. Makanya saya sebagai orang Madura ya, ketika misalnya ke Jogja, saya merantau ke Jakarta karena memang bisnis saya di sana kan ya. Oke. Ketika orang Madura seakan-akan Carok ya. Ini kan begitu luar biasa sekali non Madura memahami orang Madura itu oleh sekelumit kisah yang tidak utuh, sehingga apapun kejadiannya yang melibatkan orang Madura dan sampai terjadi pembunuhan, maka dikatakan Carok. Mungkin ada Itu. gini, kenapa orang sekarang memahami Carok itu tiba-tiba tengkar aja itu dibilang Carok, pembunuhan itu dibilang Carok. Kalau kalau yang melakukan itu orang Madura, mungkin gini, kalau seumpama ada teorinya kan, kalau seumpama baju putih tertetes warna hitam, maka yang akan jadi fokusnya adalah titik hitam. Sama, ketika budaya Carok dulu seperti itu, akhirnya ada yang menyalahkan budaya Carok, akhirnya tetap akan budaya yang salah diikutkan kepada budaya yang benar. Ya bisa saja sih seperti itu, cuma kan kita mencoba sekarang. Ini kita konten kayak gini loh. Ini kan dalam rangka meluruskan Ya, makna Carok sebagaimana mestinya. ya soalnya gini, Gitu. mungkin ada beberapa hari yang lalu atau Heeh. hampir 1 bulan yang lalu ada kejadian orang Madura ya bentrok lah dengan salah satu ormas. Iya. Nah, di mana di situ juga di TikTok atau di snack video atau di media sosial lainnya menjelaskan bahwa ya kalau orang Madura disalahin ya Carok atau apa. Padahal itu mungkin ya pembelaan diri, tetapi bukan Carok.
kalau pembelaan diri mungkin iya. Ya kayak tengkar biasa aja lah. Nah, betul. Kayak di Jogja, di Jawa ketemu ada masalah kita tengkar. Ya mungkin kayak gitu. Tapi ini kan yang perlu kita luruskan. Kenapa itu mesti carok? Nah, ini lagi-lagi dari tadi masih saya konsen, Razen. Saya konsennya itu, ya kalau ini tidak bisa kita luruskan, maka sampai hari akhir ini, sampai kiamat, yang paling dirugikan kita sebagai komunitas orang Madura. Padahal saya sudah sampaikan tadi betapa santunnya orang Madura. Bahkan sampai ada peribahasa yang mengatakan mon hede becek orang Madura, maka dia cum becean. Kan kayak gitu. Artinya kalau kita baik, maka dianggap saudara. Kita akan lebih baik. Sebaliknya bisa saja saudara ketika dia buruk ke kita, kita juga akan lebih buruk ke mereka. Ada bahasanya gini. Taretan bisa jadi moso, kanca bisa jadi taretan. Jadi kalau bahasa Indonesianya, saudara itu bisa jadi musuh, teman itu bisa jadi saudara. Dan juga di Madura itu, ini ada temanku dari beberapa daerah, waktu liburan kan rata-rata kalau seumpama daerah jauh seperti Lombok, Kalimantan, atau seumpama Padang, Sumatera dan sejenisnya, kan rata-rata teman kita nggak pulang ke sana. Pulangnya kadang 3 tahun atau 4 tahun atau beberapa tahun baru pulang. Dia pulang ke Madura. Dia ikut kita ke Madura, teman-teman yang ada di Madura bilang, oh kok nggak seperti apa yang dibicarakan oleh orang-orang di luar sana tentang Madura ya. Itu maksud saya. Dan juga katanya kalau ke Madura itu kita kayak menyulap sesuatu. Contohnya, kita pengen pengen semangka atau pengen madu Pak. Kita kita pengen madu, tamunya itu pengen madu. Tiba-tiba 2 jam atau 3 jam berikutnya atau paling lambat 1 hari berikutnya ada madu itu. Jadi akhirnya temen-temenku yang ke Madura kalau pengen sesuatu nggak langsung ngomong karena kemungkinan besar akan langsung, walaupun dia nggak punya, kemungkinan besar langsung ada. Ini kan sebenarnya juga bagian dari tradisi orang Madura dalam rangka menghormati tamu. Jadi saya pikir orang Madura itu begitu memahami betul konsep hadis Nabi itu, ikramud duyuf. Jadi saya tidak punya apapun. Ketika ada orang luar namu atau orang Madura juga namu, dia akan dihormati sebagaimana mestinya. Ya, like a king lah, kayak raja kayak gitu. Ini sebenarnya kan tidak respons. Kalau semua kayak raja mungkin terlalu berlebihan dia. Ya tapi enggak, kayak raja saudara itu. Raja dalam versi bagaimana segala kebutuhan itu akan disediakan. Maksud saya kayak gitu. Saudara lah, kalau bahasa sampean, Razen itu saudara. Taretan tibi. Taretan tibi. Jadi mungkin ya para kawan-kawan penting juga nanti mungkin bisa kita di closing nanti apa sih nanti di ending kita itu ngomong carok itu versi Madura asli bagaimana. Betul. Dan juga dari obrolan-obrolan ini menurut saya yang mendengarkan juga mencari lebih tahu tentang tradisi carok itu seperti apa. Jangan hanya selesai pada obrolan kita. Obrolan kita saya yakin banyak kurangnya. Betul, karena terkait dengan waktu. Terkait dengan waktu dan juga terkait dengan pengetahuan. Menurut saya pengetahuan kenapa ada ungkapan semakin berilmu ikut seperti padi akan semakin menunduk. Jadi semakin banyak mengetahui, dia akan sadar bahwa sedikit pengetahuan yang dia tahu daripada yang tidak tahu. Maka ketika teman-teman di sini menurut saya jangan hanya selesai tentang carok di sini, bahkan juga bisa membaca bukunya Latif Wiata yang berkaitan dengan carok itu bagus banget tentang etnografi. Dia seorang antropolog orang Madura. Tapi kan minimal obrolan-obrolan kita itu sebagai pemantik bahwasanya carok itu masih butuh kajian. Betul. Butuh dipahami dan terus butuh dianalisa. Sehingga kita, orang Madura itu sendiri ataupun non-Madura, tidak mudah menyematkan setiap kejadian yang melibatkan orang Madura itu menjadi carok. Meskipun katanya Razen, alat yang digunakan itu adalah celurit yang menjadi simbol kemaduraan orang Madura itu. Gitu.
Ya, kita madunya dulu, Zen. Ya, Jangan terlalu serius, Zen. Kenapa? kita Ya, madu juga menyehatkan. Dulu mungkin waktu bermusyawarah tentang carok juga ada kopi yang dinikmati dan bahkan bisa mungkin ada madu murni bisa yang jadi, kita bisa nikmati. jadi. Soalnya dulu nggak mungkin ada madu ternak menurut saya. Iya, Madu kalau sekarang murni. banyak. Kalau sekarang banyak. Artinya tidak ori, Bro. Iya. Madu tetapi bukan hasil usaha lebah itu sendiri, Artinya dibudidayakan lah. dibudidayakan. Jadi dan madu itu bisa digunakan dalam hal apa saja. Bisa untuk dicampur dengan mau jatuh kan? Bisa dicampur dengan madu, kopi. Dan bahkan bisa dengan air putih pun bisa. Yang jelas intinya satu, madu itu menyehatkan. Menyehatkan. Bisa Maka, dicampur dengan apa aja. Tapi, yang penting bukan dicampur dengan minuman beralkohol. Tapi satu, kata kuncinya yang belum. Netizen biar tahu. Apa? Kalau madumu menyehatkan, tepatnya di rumah. Kalau madumu menyakitkan, tepatnya di kontrakan. Iya kan? Betul nggak itu? Oke, itu aja selingan saja ya. Selingan saja. Oh ya, kalau semua ada yang pengen madu, nanti di deskripsi ada marketplace yang bisa kalian pesan di sana. Ada beberapa macam madu. Ada madu Sumenep, ada madu liar, ada madu ternak juga ada. Yang apa aja madu ternak? Ada melifera, Sama ada lokal. itu. Nah, dan juga kemasannya ada yang 600 gram, ada yang gram ya? 600 mili. 600 mili, 300 mili, dan 150 mili. Tinggal pilih yang Anda suka. Tapi jangan fokus ke itu ya, intermezzo. Nah, ini hanya selingan aja. Back to focus. Mungkin biar tidak terlalu panjang ya. Itu kalau mungkin kan nanti juga kita berlanjut. Mungkin kita closing saja. Closing tentang carok itu sendiri. Ya, menurut saya gini. Itu. Obrolan carok ini adalah sebagai rangsangan agar orang tidak hanya memandang carok seperti yang mungkin mayoritas orang pandang di luar Madura, dan bahkan orang Madura pun yang tidak tahu sejarahnya pasti akan mungkin berpandangan sama dengan yang dipandang oleh orang luar Madura. Maka ini adalah rangsangan untuk bagaimana cari tahu lagi, khususnya orang Madura, tentang tradisi carok itu seperti apa. Saya di start closing itu cuma pengen mengatakan, dalam pemahaman saya sebagai orang Madura Tulen itu, orang Madura itu baik, orang Madura itu ramah, orang Madura beretika. Tapi dengan catatan satu, selama tidak menyangkut harga diri, maka akan baik-baik saja. Tapi ketika menyangkut harga diri, ini akan ruwet. Bisa-bisa nanti kalau mentok ya carok itu sendiri. Tapi insya Allah lah, untuk sekarang saya bisa pastikan. Udah nggak ada carok ya? Bukan sudah nggak ada. Sudah tidak ada kejadian carok. Carok itu sendiri tetap. Saya menganggap itu tradisi baik orang Madura. Karena menyangkut dengan harga diri. Yang itu juga dibenarkan oleh Islam. Hifdun nafas. Dan menjaga harga diri itu kan wajib juga. Iya. Keluarga dan sebagainya. Dan bahkan kalau seumpama istri ya diganggu dan istrinya tidak mau, maka wajib membelanya sampai mati. Iya, sampai mati. Ya, semoga ke belakang ini tidak ada lagi kejadian-kejadian yang bisa merugikan nyawa orang hilang. Dan juga harapan saya tidak ada lagi carok yang terjadi. Amin, amin. Sehingga itu menunjukkan bahwasanya belum ada masalah yang menyinggung harga diri orang Madura. Itu harapan kita. Mungkin kita cukup ya? Atau masih ada yang mau disampaikan? Gini, menurut saya, walaupun bukan dari sisi orang Madura, gini, tradisi-tradisi mungkin yang negatif dari daerah-daerah lain, kita jangan langsung mengejudge itu jelek ataupun tidak baik sebelum kita cari tahu gimana sih asal muasalnya. Dan sekarang juga banyak Google, banyak apa yang bisa kita cari. Juga banyak podcast kok sebenarnya yang bisa untuk sebagai referensi lah. Bisa sebagai tapi cari yang benar-benar kredibel, terpercaya, dan ilmiah. Pastinya. Soalnya kalau semua berbicara budaya, nggak ada yang dinamakan budaya itu jelek. Pasti ada. Kalau semua menjelek, akibatnya itu bukan budaya. Tidak akan menjadi tradisi. Tidak akan jadi tradisi baik, dan bahkan
tidak akan menjadi kebudayaan dalam suatu daerah. Oke, kita cukup ya. Ya, cukup sampai situ. Saya berharap juga para teman-teman yang menonton video ini dengan senang hati kalau ada yang mau ke Madura bisa hubungi kami. Kita siap memperkenalkan budaya-budaya yang baik yang ada di Madura. Kita akan siap juga mengajak teman-teman untuk show in all lah Madura itu, bagaimana Madura yang semestinya itu. Apalagi nyampe ke Sumenep yang dikatakan the soul of Madura. Nah, dan bahkan yang kerajaan yang masih museumnya atau apanya, momen-momennya kerajaan itu di Sumenep masih ada. Oke. Hanya saja sistem kerajaannya mungkin udah mulai Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya Mansur Ahmad dan teman saya Razen, kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi.